Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kegiatan belajar mengajar ini dalam mata pelajaran Al-Quran hadis, biar tambah barokah dan bermanfaat, maka sebelumnya harus diawali dengan doa. Dan siapa yang memimpin doa? Saya Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'a. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'a. Allahumma rabbi zidni ilman nafi'a. Sudah. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan seterusnya Bapak Guru akan mengecek tampilan siswa. Hendra, Hadir Pak. Muhzam Roni, Hadir Pak. terus M Habibullah. Hadir Pak. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang masalah menghormat berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang sebelumnya, biar kalian lebih fokus dan tahu arahnya bagaimana, maka saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama adalah setelah menggali informasi dalam pembelajaran dengan menggunakan metode Discovery Learning, siswa dapat melafalkan ayat-ayat Al-Quran, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dalam GS Al-Isra ayat 23 dan juga ayat 24. Yang kemudian setelah mengamati, berdiskusi dan menggali informasi dalam pembelajaran dengan menggunakan metode Discovery Learning, siswa akan dapat mengkonstruk tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga kepada guru. Nah, inilah tujuan daripada pembelajaran pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya, ayo kita amati gambar animasi atau video tentang berbakti kepada kedua orang tua. Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah nggak stabil emosinya. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita. Dia tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita, dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan? Baiklah anak-anak, menindaklanjuti dari materi yang tadi itu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Coba kita mengamati dari gambar ini.
nanti hubungkan dengan surat Al-Isra ayat 23 dan juga ayat 24. Sudah lihat semua? Gambarnya ini. Jadi di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, terus kemudian ada gambar 4. Kemudian setelah kalian mengamati dan meneliti, kemudian gambar ini kalian kaitkan dengan surat Al-Isra ayat 23 dan juga ayat 24. Yang mana kalian mengamati dari gambar ini, dari 4 gambar ini, yang kemudian gambar ini kalian kaitkan dengan surah Al-Isra ayat 23 dengan ayat 24. Ini apa hubungannya ini? Ya. Jadi gambar ini apa hubungannya antara surat Al-Isra dengan ayat 23 dan juga ayat 24 dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana nanti? Kalau sudah semua, saya harap dari kedua kelompok ini, siapa ketua kelompoknya? Sekretaris siapa? Nah, oh, ini kelompok 2 ini ketuanya. Ya, siapa namanya? Muhammad Zainani. Sekretarisnya siapa? Hah? Kelompok 2, kelompok 3. Siapa ketuanya? Sekretarisnya? Kelompok 4? Muhammad Effendi. Sekretarisnya siapa? Sudah. Kalau sudah semua, saya harap kepada kedua kelompok masing-masing nanti mempresentasikan maju ke depan, membaca hasil dari pengamatan dari gambar yang telah Bapak Guru berikan kepada kalian semua. Ya. Kelompok masing-masing untuk maju ke depan untuk presentase hasil kegiatan mengamati dari gambar yang telah diberikan kepada kalian semua. Coba dari kelompok 1, siapa yang mau maju? Sodiki, ayo. Berarti ketua kelompoknya yang maju. Gambar ini menunjukkan contoh berbakti kedua orang tua dan sesuai dengan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana.
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul adzim. Yaitu, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara kalian, jika salah seseorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dan memeliharamu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Terima kasih. Kemudian kelompok yang kedua. Kita bisa mengerti, bisa berdasar dengan ayat yang ketiga belokan. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku. Demikianlah pertemuan kali ini dalam tema berbakti kepada kedua orang tua di dalam mengkaji surat Al-Isra ayat 23 dan juga ayat 24. Mudah-mudahan penjelasan dari tadi, terus kemudian hasil daripada pengamatan kalian semua dari kelompok bisa membuahkan dan meningkatkan kita selalu berbakti kepada orang tua dan juga kepada guru. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, yang kemudian pada minggu berikutnya kita akan membahas tentang menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan jijik. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.